Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini saya akan coba presentasikan tentang apa ya, jago bikin landing page ya. Di mana di sini nanti kita akan coba ulik gitu ya. Bagaimana sih landing page itu bisa tingkatin konversi penjualan teman-teman ya, bahkan 3 kali lipat gitu. Nah, sebenarnya apa sih landing page gitu ya? Nah, kalau misal teman-teman pernah mendengar website gitu ya, website itu bukan landing page ya. Jadi ada turunannya. Jadi website itu punya turunan, termasuk landing page gitu ya. Nah, kalau website itu teman-teman, website itu lebih kepada secara global gitu. Ya biasanya ada company profile gitu ya. Kemudian ada e-commerce dan lain-lain itu website ya. Jadi banyak informasi yang muncul di situ. Nah, sehingga orang bisa pilih, misal mereka mau lihat profil perusahaan kita, atau alamat kantor kita, atau produk apa yang kita jual, gitu. Itu kan website ya, ada link-link tertentu yang bisa kita kunjungi. Ya, berbeda dengan landing page, teman-teman. Landing page itu lebih kepada apa ya, spesifik gitu. Ya, misal kita punya produk ya, kalau di e-commerce itu kan banyak banget ya produk-produk yang dijual gitu ya, sehingga kadang kita bingung mau beli produk apa gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita pilih tuh harga yang termurah sehingga ketemu kita beli gitu. Nah, kalau landing page itu dia itu menjelaskan satu produk teman-teman. Dia itu spesifik. Misal ada kita punya produk kopi misalnya. Jadi di dalam landing page itu ya kita hanya menawarkan produk kopi tersebut. Jadi tidak banyak produk gitu. Ya, artinya satu produk itu satu landing page gitu ya. Jadi ada niche-niche tertentu yang dijelaskan di dalam landing page itu. Jadi strukturnya ada, kemudian bagaimana supaya produk itu terjual gitu. Dan biasanya teman-teman itu dilakukan oleh para advertiser juga ya. Baik itu kadang produk fisik, produk digital, produk jasa, biasanya ada landing page gitu ya. Karena mereka ingin menawarkan produk itu dan menginginkan produk itu terjual ya dalam jumlah yang besar gitu ya. Artinya orang punya fokus tuh, berarti oh, yang dijual di sini cuma produk ini nih ya. Mereka baca informasinya dan setuju untuk beli dan beli gitu. Berbeda dengan website kan banyak informasi yang ada gitu. Nah, makanya sangat penting kalau teman-teman punya apa ya, produk gitu ya, baik itu produk fisik ya, digital ataupun jasa, harus punya landing page gitu. Ya, karena ada apa ya, ada orang bilang tuh kalau kita mau ngiklan gitu ya, setidaknya ada dua apa ya, dua hal yang harus kita miliki gitu. Yang pertama landing page ya, kemudian framework untuk chat gitu, baik itu WhatsApp dan lain-lain. Walaupun sebenarnya pada saat ini banyak yang iklan langsung ke WhatsApp ya, tapi eh, menurut saya untuk landing page ini juga masih sangat worth it untuk dikerjakan gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya, sebenarnya kalau kita pelaku bisnis itu teman-teman, kita harus punya apa ya, punya bargaining position ya di mata customer. Ya, kalau misal teman-teman mau menawarkan produk ya, cuman teman-teman ndak bisa apa ya, nggak punya bargaining position, itu sulit banget gitu ya untuk mendapatkan customer yang loyal. Makanya butuh landing page ini untuk teman-teman menawarkan secara spesifik gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, landing page itu sebenarnya fokus pada satu tujuan gitu. Think closing gitu ya. Contoh yang di sebelah kanan ini kan ada foto sedikit gambaran tentang landing page teman-teman. Ada jual teh herbal gitu. Nah, dia cuma jual teh herbal ini dengan tujuan eh, teh herbal ini terjual itu closing gitu ya. Jadi tujuannya spesifik. Kemudian pasti meningkatkan konversi karena kan dia fokus di satu produk ya, kemudian menyampaikan pesan dengan jelas dan relevan gitu ya. Karena posisinya adalah tidak ada banyak informasi di sini, cukup informasi produk ini ya. Nah, kemudian kita bisa mengumpulkan data teman-teman. Kadang orang kalau kita tawarkan satu produk ya, itu kan ada di situ form untuk mengisi data mereka. Kita bisa dapatkan datanya juga ya, sebagai database buat kita, sebagai leads buat kita, yang di mana nanti ke depannya mungkin kita punya produk yang lain kita bisa tawarkan teman-teman. Nah, itu kegunaan, salah satu kegunaan landing page ya. Dan banyak yang lainnya. Sebenarnya ini hanya sedikit saja supaya apa teman-teman tidak juga terlalu panjang saya menjelaskan ya. Itulah betapa pentingnya landing page gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, apa yang perlu kita persiapkan teman-teman untuk membuat landing page? Ya, ada 2 poin sebenarnya yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu materinya ya. Biasa materi ini
Kalau saya sebagai jasa website biasanya saya meminta tuh ya apa-apa saja yang dibutuhkan untuk landing page-nya ya. Saya minta copywriting-nya atau kontennya atau desainnya itu saya harus apa ya apa ya harus buat turunannya dulu. Ya, kepentingan awalnya seperti apa gitu. Kemudian setelah semuanya kita dapatkan untuk materi landing page-nya, baru nanti kita masuk ke poin kedua, yaitu strukturnya teman-teman. Itu penting banget strukturnya ya. Karena kalau website itu kan seperti yang saya bilang, itu kan banyak informasi yang kelihatan di situ ya. Nah, sedangkan kalau landing page itu dia spesifik, makanya ada strukturnya. Ya, nanti ada headline, ada subheadline itu biasa berhubungan dengan copywriting ya. Namanya ada hook gitu ya, ada kalimat apa ya kalimat yang membuat orang itu eh, harus membaca sampai akhir gitu. Ada hook namanya. Nanti itu belajar dengan Jabis teman-teman. Untuk copywriting, hook itu nanti belajar dengan Jabis itu luar biasa ya. Kemudian ada social proof gitu, ada bukti-bukti tentang produknya. Kemudian ada masalah, ada solusi gitu ya. Artinya produk yang kita jual itu menyelesaikan masalah orang lain gitu. Ya, kemudian ada deskripsi singkat tentang bisnis, tentang produknya. Kemudian ada testimoni, kemudian ada foto, penawaran khusus dan call to action. Nah, ini sebenarnya hanya garis besar saja sebenarnya yang mau saya jelaskan ya. Kalau misal untuk secara detail nanti apa namanya bisa nanti ditanyakan langsung ke Jabis ya apa-apa yang perlu kita pelajari untuk membuat struktur landing page gitu teman-teman ya seperti itu. Nah selanjutnya ada satu masalah sebenarnya yang ini keresahan saya sendiri sih sebenarnya. Saya tidak apa ya tidak mau eh, ini bahkan jadi permasalahan yang akan sangat akut ya di kemudian hari teman-teman ya. Karena gini, kalau yang sering saya tanyakan kepada ada beberapa bisnis online yang konsultasi juga dengan saya sebenarnya, walaupun saya tidak sering muncul ke depannya, mereka menanyakan ya, ngapain saya ribet buat landing page, ngapain saya ribet buat website gitu, ya. Sering seperti itu yang saya temukan, karena mereka tuh nggak mau sibuk di teknisnya teman-teman, ya. Belum lagi banyak elemen yang harus dipersiapkan gitu ya. Makanya sebagian pebisnis online itu ngambil keputusan tuh kebanyakan untuk berjualan di marketplace, benar nggak? Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin jualan juga di marketplace. Benar ya? Ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ya, dan lain-lain itu sudah umum lah ya, ya dilakukan oleh para pebisnis online ya. Karena nggak mau ribet dengan masalah-masalah teknis pretelan ini, akhirnya mereka memutuskan untuk udahlah jualan di marketplace aja gitu. Memang benar sih teman-teman. Marketplace itu kan namanya saja marketplace ya tempat orang berkumpul gitu di situ. Baik itu penjual atau pembeli itu dalam jumlah yang besar banget gitu. Ya, ya untung-untung kita kadang eh, ada juga kan keinginan, wah saya kalau di pasar marketplace itu karena besar, saya nanti akan dapat omset yang besar. Ya belum tentu gitu. Ada juga tuh trik-trik khususnya harus ngiklan. Bahkan kita harus ngiklan juga di Facebook ya untuk ngirim traffic ke apa ya ke marketplace ya. Ada juga seperti itu. Artinya apa? Tidak semudah itu teman-teman ya. Cuman ada juga ya yang memang dia rajin belajar, ya akhirnya dia punya omset besar di marketplace. Menurut saya ini masalah. Masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Ini dia masalahnya teman-teman. Masalahnya sebenarnya cukup sederhana ya. Nah, ada lagi satu pertanyaan nih. Emangnya salah jualan di marketplace gitu? Ada tuh yang nanyain ke saya seperti itu. Ya enggak salah juga Pak, saya bilang gitu. Nggak ada yang salah. Dia bilang kan bisa dapat omset yang dan profit yang besar di sana. Iya boro-boro Pak, ada juga beberapa orang yang bahkan malah tidak ada penjualan gitu. Adapun penjualan mungkin kecil banget gitu, tidak nutupin apa ya, tidak nutupin operasional kantornya gitu. Ya, ada juga memang omset besar ya. Itu tergantung kita ngiklan atau kita bangun followers. Bahkan ada juga yang beli-beli followers, benar nggak? Ya. Cuman kan keresahan saya itu adalah di pada database sebenarnya. Keresahan saya itu di database teman-teman. Begini, kita kan datangin followers tuh ya ke marketplace, benar nggak? Datangin followers ke sana, apa ya, tanding-tanding kita, wah makin banyak followers, makin banyak yang beli. Belum tentu juga. Marketplace itu kan banyak toko juga teman-teman. Bahkan produk yang kita jual bahkan bisa sama dengan mereka, benar nggak? Kita pasti dia membandingkan harga juga, ya. Artinya followers itu belum menentukan kita bisa jualan banyak, nggak juga, ya. Tapi keresahan saya yang saya bilang tadi itu adalah tentang database, teman-teman. Di mana semua yang kita kirim kepada marketplace itu ya database-nya ya sepenuhnya milik mereka
gitu ya. Problemnya adalah itu suka-suka mereka mau nawarin produk apa atau promo apa atau aplikasi apa ke database kita gitu loh. Padahal sebenarnya kita yang mendatangkan kan, kadang kita ngiklan tuh di Facebook atau di mana kek untuk ngirim traffic gitu ya. Akhirnya mereka ngefollow kita di toko itu. Cuman kan mereka kan pasti daftar dulu teman-teman. Untuk bisa membeli di situ, di marketplace itu, mereka harus daftar dulu, harus punya akun dulu. Nah itu yang saya bilang database. Dan itu sepenuhnya milik dari marketplace tersebut. Ya, kita nggak punya hak untuk database itu. Ya, mau mereka menawarkan apa? Artinya ceruk pasar kita itu mereka yang kelola gitu. Nanti mereka blast tuh kirim via email atau via WhatsApp gitu. Semua penawaran gitu. Kita nggak tahu gitu apa penawaran itu. Itu menurut saya masalah gitu teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita udah effort ya, kita udah semangat, kita udah memiliki keinginan yang kuat. Oke, saya di marketplace harus bisa bisa omset besar, harus bisa omset gede gitu loh. Setelah itu kita kita berikan kepada marketplace, sehingga marketplace itu ya tinggal enak aja tuh nawarin promo ya, ngeblast ya promo-promo database dan lain-lain. Itu menurut saya, aduh, merugikan merugikan pebisnis sebenarnya. Ini bukan dalam jangka waktu yang pendek ya. Ini ke depan teman-teman. Mereka itu rela bakar-bakar uang loh untuk ngiklan di TV, iklan di sosial media dan lain-lain. Untuk apa? Ngedapatin database ini. Dan mereka menawarkan kita itu affiliate program affiliate ya untuk kita bisa berjualan gitu dan database itu mereka dapatkan. Apapun caranya, mereka pasti lakukan itu. Karena apa? Mereka percaya dengan mereka punya database yang besar, maka kalau mereka menawarkan apapun, bahkan mereka akan mendapatkan untung atau omset yang besar, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya kan kondisinya adalah bagaimana kalau kira-kira database itu kita yang punya sendiri gitu loh. Kita kirim ke toko kita sendiri, kita kirim ke website kita sendiri gitu loh. Betapa enaknya ya. Dengan database itu nanti kita bisa lakukan penawaran. Misal mereka closing produk pertama di kita nih. Kita udah punya database-nya, teman-teman. Karena mereka trust ke kita, percaya ke kita, akhirnya kita melakukan penawaran lagi. Menjual produk yang lain. Kira-kira mereka pasti beli nggak? Biasanya 80% tuh beli, teman-teman. Karena database itu kan percaya dengan kita. Makanya saya sayangkan kenapa kenapa sih orang banyak memutuskan untuk jualan di marketplace gitu ya. Jualan di apa ya? Di marketplace apapun lah gitu. Saya mirisnya adalah kenapa tidak punya bargaining position untuk bisa punya website sendiri gitu loh. Setidaknya landing page lah, nggak usah website misal. Kalau website terlalu kompleks, landing page lah. Ya, misal produk kita ada 3 4, ya udah buat 4 landing page. Ya, tinggal tinggal apa ya, tinggal copy paste saja sudah dari yang sudah ada. Tinggal ganti produk kan gampang sebenarnya. Cuman banyak lagi yang bilang, wah susah belajarnya ini segala macam. Sebenarnya tidak, teman-teman. Kalau kita mau ya, tidak ada juga pandang usia menurut saya. Saya ngajarin bapak-bapak umur 58 tahun untuk buat landing page selesai. 3 kali saya ajarkan beres tuh. Bisa dia. Karena kan kalau landing page itu saya menawarkan yang simple-simple gitu ya. Kemudian ada tools-tools yang saya berikan gitu supaya bisa buat landing page. Bisa, Pak. Bisa semuanya. Jadi intinya keresahan saya inilah yang apa ya, membuat saya harus menjelaskan program ini tentang betapa pentingnya landing page gitu ya. Nah, kemudian solusinya apa, teman-teman? Supaya database-database yang besar itu ya kita udah effort melaksanakannya, datangnya ke kita, kita yang punya sendiri gitu loh. Ya harus punya landing page, teman-teman. Artinya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, landing page itu bisa menampung data ya, namanya lead magnet gitu. Kita bisa tawarkan apapun ya untuk mendapatkan data itu. Nah, kalau kita di marketplace, katakanlah kita menawarkan ke orang, kita punya personal branding di Instagram, Facebook dan lain-lain. Kemudian kita kirim tuh. Ada tuh kan biasa mereka ngasih link marketplace-nya, benar nggak? Marketplace Shopee, Tokopedia. Sebenarnya tidak masalah teman-teman. Tapi menurut saya alangkah baiknya ya data itu kita kirimkan dulu ke websitenya kita. Ya setelah setelah data itu masuk ke data ke punya kita atau ke websitenya kita udah masuk datanya, tidak apa-apa kita kirimkan link itu ke marketplace, tidak masalah juga menurut. Karena udah ada data di kita juga, tidak masalah. Ya, artinya data itu menurut saya sangat penting ya. Karena sampai ada survei, mereka memberikan survei kepada orang, mereka bayar tuh orang untuk mengisi data gitu loh. Ada tuh Rakuten kemarin kalau nggak salah, saya dikasih linknya.
mereka butuh big data, teman-teman. Makanya problem ini lah saya angkat untuk kita bisa harus suka nggak suka, mau nggak mau harus belajar website, setidaknya landing page. Karena ini bukan berbicara untuk jangka pendek ya, jangka panjang teman-teman. Saya nggak tahu ke depannya teman-teman punya produk yang luar biasa misal, tapi jualannya di marketplace juga, wah ngapain gitu. Mending kita bangun kerajaan kita sendiri. Ya walaupun sebenarnya kita nggak bisa apple to apple dengan mereka ya, kita nggak bisa apa ya bersaing dengan mereka nggak bisa. Ya jadi unik saja buat buat sesuatu yang kecil saja, nggak masalah. Karena kalau kita apple to apple dengan mereka, mereka punya tim yang besar, ya, mereka punya tim advertiser yang besar, semuanya mereka punya karena punya karyawan yang besar. Kita one man show kita sendiri nggak masalah, mulai aja dulu gitu ya, gitu teman-teman. Ya itu sangat penting banget. Cuman kan pasti gini lagi tuh ngomongnya, wah buatnya ribet, nggak punya skill, mau belajar nggak punya mentor, gitu kan? Biasanya seperti itu. Itu alasan-alasan ya. Sebenarnya alasan ini udah umum lah ya menurut saya. Kalau orang-orang yang belajar dengan saya biasanya saya stuck saja teman-teman. Saya stuck to the point gitu. Kalau misal Bapak Ibu, misal saya sering bilang, Bapak Ibu kalau misal mau sukses di dunia online, ikutin perubahan zaman itu. Jangan malah menyamakan diri Anda dengan yang lain gitu loh. Ya, artinya kita kalau mau muncul ke permukaan, misal ada orang banyak ya sekumpulan orang dengan baju yang sama, ya, dengan topi yang sama, kalau kita sama dengan mereka, dilihat dari atas misal seperti itu ya, ya nggak bakal kelihatan kan sama semua. Cuman kalau dengan misal semuanya pakai baju warna merah ya, dengan topi warna merah. Nah, kita pengen kelihatan dari atas. Ya pakai baju warna kuning dengan topi kuning, pasti kita kelihatan. Ya, artinya kita itu membuat unik diri kita. Jadi website itu atau landing page itu sebenarnya adalah eh, awal mula kita untuk meningkatkan kredibilitas kita sebenarnya. Gitu, teman-teman. Jadi alasan-alasan ini udah alasan-alasan baku lah ya. Jadi saya berharap dengan program-program termasuk yang udah diberikan Jabis, saya berharap banget ya bisa membantu banyak orang teman-teman. Banyak orang yang bisa terbantu benar-benar menghasilkan uang di online atau di internet gitu. Baik itu jualan online atau jadi jasa atau apapun itu ya seperti itu. Dan bahkan kalau misal teman-teman bisa belajar membuat landing page atau website ya banyak tuh ya orang masih membutuhkan skill-skill itu. Seperti yang sebenarnya tidak mau ribet, mereka maunya tahu beres. Kita bisa tawarkan jasa kita karena kita udah punya skill itu, gitu loh ya. Seperti itu. Di ketimbang tidak apa ya, tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa jago website atau gitu teman-teman. Nah, kalau misal orang bilang website itu untuk buat website itu apa ya, untuk mulai itu bayar, ya Allah, banyak gratisan teman-teman. Ya banyak gratisan. Kalau pengen belajar ya, pengen mulai dulu buat website atau strukturnya pengen nyoba dulu, banyak banget platform yang menyediakan itu. Contoh ada Google Site, ada WordPress.com gitu ya, ada Canva, kemudian ada Wix dan lain-lain banyak banget untuk apa ya, untuk kita bisa memulai website itu. Ya, seperti contoh ya, ini saya coba kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, kalau misal orang bilang buat website itu susah, enggak. Contoh di sini teman-teman. Ya, kalau kita lihat ya Google Site gitu. Ini Google Site ini dia ini menyediakan apa ya platform gratisan sebenarnya. Kalau boleh dibilang Google Site ini platform gratisan. Saya pernah ngajarin satu orang itu waktu itu eh, bisa nggak saya buat landing page yang menarik Mas dengan Google Site? Bisa, saya bilang gitu. Bagaimana caranya? Pokoknya Mas cukup desain saya di Canva ya, kemudian tempel tuh di Google Site. Pasti bagus tampilannya. Saya gituin aja gitu ya. Artinya kalau kita buat website itu jangan semuanya tiba-tiba wah sulit buatnya, mahal gitu segala macam. Enggak. Kalau belajar dengan saya apapun saya ajarkan bahkan mulai dari yang gratisan. Ya, seperti itu. Jadi enggak ada alasan lagi buat kita untuk tidak bisa membuat website gitu. Ya, ini juga udah disediakan teman-teman. Contoh ya, ini udah disediakan beberapa template gitu. Nah, seperti ini nih. Template udah jadi dikasih sama Google nih. Udah jadi di website nih. Benar nggak? Ini udah jadi website nih. Tinggal kita ganti-ganti saja. Apa tentang produk kita, backgroundnya diganti. Begitu mudahnya sebenarnya untuk buat website, teman-teman. Ya, udah ada menunya juga. Nah, dan jujur ya, Google Site ini bisa custom domain loh. Ya, bisa custom domain. Jadi, eh, nah itu nanti saya jelaskan di secara detailnya itu memang di kelas saya biasanya. Jadi,
Nanti itu ada domain, ada hosting dan lain-lain itu nanti dijelaskan. Nah, kalau kita publish ini ya, ini saya contohkan saya kalau ada alasan orang bilang ini contoh saja misal ya, contoh saja. Saya buat contoh saja gitu, teman-teman. Oke, contoh saja satu. Oh, udah ada ya. Udah banyak yang buat ya, test market 001. Nah, seperti ini ya. Ini kan masih memakai domainnya ini kan domainnya Google Site ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya bisa custom domain ya, bisa custom domain, tapi itu enggak saya bahas sekarang. Nah, kalau ini saya publish ya, saya publish. Kemudian saya lihat ya, saya lihat teman-teman. Publish ini saya lihat ya. View publish site. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini udah jadi website gitu. Cuman memang linknya itu kalau kita lihat di sini masih menggunakan Google Site. Apa susahnya buat website? Atau apa susahnya buat landing page? Udah jadi nih website teman-teman. Gratis loh. Ya, belum lagi nanti ada WordPress.com gitu. Ya, dan lain-lain. Ada Wix gitu. Gitu ya. Banyak ya orang bisa buat landing page atau website itu gratis. Tinggal daftar saja ya, udah jadi websitenya. Jadi ada alasan kalau teman-teman itu tidak mulai dari sekarang ya. Jangan sia-siakan database-nya cuma dikasih ke platform-platform yang sudah ada. Mending kelola sendiri ya kalau mau bisa jualan lebih banyak gitu loh. Itu yang saya resahkan gitu. Nah, kemudian nanti juga kalau di kelas saya itu saya berikan tuh ya tools namanya tools untuk landing page gitu ya. Ini cuman tinggal terima beres saja. Sudah ada semua tuh ya, teman-teman. Nah, ini saya berikan biasanya gratis kalau di kelas saya. Ini adalah alat untuk membuat apa ya? Membuat namanya eh, landing page dengan template udah template udah selesai tinggal import saja kita. Tinggal masukkan jadi tuh website atau jadi tuh landing page-nya. Ini bisa saya kasihkan gratis tuh. Ada juga nanti elemen kit dan lain-lain. Ini sebenarnya semuanya lah yang akan saya berikan itu sebagai overview saja teman-teman bahwa saatnya kita punya landing page, saatnya kita punya website, saatnya miliki database sendiri. Jangan berikan lagi database ke orang lain gitu loh. Sayang banget. Itu yang berbicara bukan 1 tahun ini, 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Kasihan kan database itu cuma untuk orang lain. Kita nggak bisa kelola. Kita mau nawarkan juga nggak bisa. Ya bagaimana kalau 1.000 database itu atau 10.000 database itu milik kita sendiri? Bisa kita kelola, ya, bisa kita tawarkan, bisa kita kasih promo gitu loh. Ya seperti yang dilakukan oleh platform-platform itu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Makanya eh, saya tidak terlalu menjelaskan secara detail ya. Artinya saya itu sebenarnya diberikan panggung ini saya sudah sangat bersyukur ya untuk bisa menunjukkan betapa pentingnya kita memiliki website. Ya seperti ini teman-teman yang sudah saya buat. Ini website-website yang sudah saya buat ya. Nah, ini adalah website pelatihan nih. Ini saya yang buat teman-teman. Ya, ini saya yang buat. Ah, ah, ini saya udah atur semua, payment gateway-nya udah saya buat gitu, semuanya teman-teman saya buat. Karena saya terus mengasah skill. Ini adalah website pelatihan, ya. Kemudian ada website namanya Magnet Umroh. Ini juga saya yang buat ya. Ini saya yang buat mulai dari 2021 kemarin ya. 2021 waktu itu saya diizinkan. Ini saya buat websitenya, ya. Artinya portofolio saya sebenarnya sudah banyak, alhamdulillah ya. Ini Magnet Umroh ini adalah lembaga pendidikan. Ini saya yang buat teman-teman ya. Kemudian ada juga Afirah ya. Sebenarnya Afirah ini baru ini ya eh, baru apa ya? Baru saya eh, buat gitu ya untuk ini juga tujuan saya untuk menampung database. Artinya apa teman-teman? Semua ini saya buat untuk bisa memiliki database yang banyak gitu. Ya, ini saya buat juga. Ini nanti produk-produk yang akan kita akan fokus untuk jualan produk-produk umroh gitu. Artinya semua ini saya buat. Nah ini udah tersistem ya. Saya pakai membership ini ya. Jadi ada juga affiliate-nya dan lain-lain gitu. Nah, begitu pentingnya buat saya untuk memiliki database. Gitu teman-teman. Nah, untuk mempelajari ini semua teman-teman, makanya eh, saya mengundang teman-teman ya untuk siap mulai belajar ya. Itu dengan Jabis ya. Makanya saya kenapa diberikan panggung ini supaya apa? Supaya teman-teman juga melek digital ya, harus melek digital ya.
Jangan hanya apa ya, semata-mata belajar terus belajar gitu ya. Ada nih, misal ada webinar tentang belajar apa tentang produk digital dan ini kita ikut-ikutan aja dan dia nggak bisa action gitu. Ya rata-rata kalau produk-produk digital itu memang harus punya website, harus punya landing page, kemudian harus punya membership juga, reseller dan lain-lain gitu ya. Maka semua itu eh, saya ingin apa ya, saya ingin memberikan apa ya, berbagi lah ya bahwa betapa pentingnya website dan bisa dimulai dari gratisan dulu. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan dulu untuk overview ya. Jadi sebenarnya nanti kita cukup tanya jawab saja ya tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang teman-teman inginkan gitu bersama Mas Rofik juga nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan teman-teman tentang materi malam ini. Mudah-mudahan ada sedikit lah ya informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman bawa pulang nanti. Dan untuk misal pengen ada pertanyaan nanti kita buka sesi tanya jawab. Mungkin itu aja Mas Rofik yang bisa saya sampaikan. Kurang Oke, lebih mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rofik. Assalamualaikum oke, warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa ya. Jadi teman-teman eh, luar biasa ya. Insya Allah nanti teman-teman semua proyek-proyek saya, Insya Allah yang ngerjakan adalah Mas Rudi. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas Rofik ini kok banyak jasanya ya? Ya. Karena saya salah satunya partner saya yang ngerjakan adalah eh, Mas Rudi Hasan ya. Jadi teman-teman sama aja Anda hubungi Mas Rudi sama saya karena kita juga satu tim, kita satu manajemen khususnya di bidang jago website ya. Kayak seperti itu. Nah, teman-teman silakan ada yang tanyakan. Sebelum saya juga ngisi juga ya. Kalau saya ngisi ada waktu mungkin 15 menit lah ya. Saya akan merangkum. Tadi kan versi Mas Hasan ya. Versi Mas Hasan. Saya juga punya versi sendiri sebenarnya Mas Hasan. Jadi kalau saya itu ada sekitar 15 materi. Saya itu punya punya program mentoring 1 tahun ya. 1 tahun setiap bulan sekali gitu kan. Dan materinya itu ada sekitar 15 modul gitu kan. Dan lebih dari 160 modul gitu kan. Cuma nggak tak share ke semuanya ya. Nah, yang jago website ini saya udah siapin, Mas Rudi ya, San. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 materi ya, yang teman-teman bisa Anda nikmati, ya kan? Plus tambahannya dari Mas Hasan tadi mungkin belum belum dikirim ke saya, nanti tak masukin ke sini. Nah, saya akan sharingkan terkait tentang nanti kita tanya jawab aja, biar utuh gitu ya, Mas Hasan ya. Siap-siap. Nah, kalau Mas Hasan tadi 20 halaman gitu kan, atau mungkin 30 halaman, kalau saya ini 263 halaman, Mas Hasan. Ya, Siap, siap, siap. ya, ya. Nah, 230 halaman. Jadi di sini saya membuat materi ini, cek ini ya, 263 halaman. Nah, saya satu visi sama Mas Hasan tadi. Nah, Mas Hasan tadi adalah versi prakteknya. Sekarang saya akan menyimpulkan, gitu kan. Ini ada ini bukan bukan slide Mas Hasan, tapi SOP karyawan saya ketika karyawan saya kerja menjadi web development Iya, atau web spesialis gitu kan. iya, Jadi makanya di Jabis ini modul-modulnya sangat detail dan lengkap karena memang kami tidak ingin mengajarkan materi dengan berulang gitu. Makanya di sini iya, ada e-course-nya, ada bukunya dan mudah-mudahan teman-teman bisa menduplikasi. Hanya dengan membaca modul ini, insya Allah teman-teman akan kebuka mindsetnya ya. Oh ya, teman-teman di sini, Mas Hasan, karena di sini beberapa dapat dari iklan, jadi mungkin belum kenal sama saya gitu kan. siap. Teman-teman kenalkan nama saya Rofik, saya owner dari Jabis. Jadi alhamdulillah saat ini kita eh, diamanai selama mungkin lebih 5 tahun itu sekitar 200 klien ya. Baik itu pendampingan maupun business development maupun coaching gitu kan. Nah, dari situ akhirnya saya banyak menemukan masalah dan masalah ini tak jadikan sebuah solusi gitu. Sehingga website ini menjadi jawaban ya. Dan saat ini kami ngelola sekitar 50 sampai 100 trainer yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya Mas Hasan ya dan beliau akan menjadi partner strategi saya dalam khusus pembuatan website sama landing page plus program-program turunannya ya mulai dari Sejoli, mulai dari member area, terus intinya yang berhubungan dengan website. Nah, Mas Hasan akan membuat kantor di sana bersama Jabis ya. Nah,
Saya langsung aja how to-nya ya. Ini saya percepat aja. Eh, saya langsung to the point aja. Ya, ini materi. Jadi setuju ya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang website, yang penting itu adalah apa yang mau disampaikan itu Mas Hasan. Betul nggak Mas Siap, Hasan? siap, siap. Nah, maka di sini saya akan jelasin sebentar apa bedanya website sama landing page. Ya. Nah, kalau landing page itu adalah one satu masalah, satu solusi, ya satu framework. Ya. Jadi teman-teman eh, itu landing page. Kalau website itu lebih ke informasi dari perusahaan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti baca sendiri deh ya. Saya mau bagi-bagi materi sih hari ini sebenarnya. Ada yang mau nggak sih? Sini. Jadi, ada yang mau nggak coba? Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Luar biasa lagi-bagi materi. Ya, nah di sini ada namanya hosting. Itu mungkin perlu dijelasin Mas Hasan karena teman-teman ini kan juga baru kenal gitu Ya, kan. siap, siap. Ada namanya hosting, ada namanya domain, ada namanya WordPress atau Google Site tadi gitu. Hmm, Saya tuh mengingat masa lalu saya, Mas Hasan. Mas Hasan. Jadi dulu siap. tuh saya tuh ngoprek tuh blogspot, Mas Hasan. Ya. Hmm, Jadi saya ya, itu dulu blogger ya dari ya, website siap, apa siap. itu tak ulik, tak redirect ke .com gitu kan. Iya, 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 iya. Masih ingat Hmm. ya dulu ya. Masih, masih. Nah, Itu jadi kerjaan sih. ya, jadi Ya, saya itu dulu pakai jadi teman-teman ada blogspot, ada WordPress, ada ya, Berdu, ada ada. order online, ada apa Trebelio gitu kan. Hmm, Just semua itu prinsip adalah tentang platform gitu kan. Jadi makanya ya, kita nggak usah mendewakan platform gitu kan. Yang penting ya, adalah itu adalah pihak ketiga yang mencari uang memang untuk kepentingannya adalah subscribe gitu kan. Jadi ya, untuk beli beli host atau untuk beli apa layanan dan sebagainya. Jadi gini, teman-teman ini perlu saya jelasin, hosting itu adalah rumah ya. Domain itu alamat Anda. Jadi RT1 RW2. Nah, WordPress itu adalah tukangnya gitu. Jadi platform manajemen konten ya. Jadi kalau kita membuat konten tentunya kan harus ada platformnya kan. Nah, salah satu yang menggunakan WordPress, menggunakan Berdu. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh website yang aplikasi websitenya ya. Contoh saya iklan ya. Teman-teman saya iklan. Contoh ya di Facebook aja ya. Di Facebook. Facebook. Atau gini aja deh. Di Google aja Mas. Nah contoh ya teman-teman ya. Ini salah satu website saya Mas Rudi Hasan. siap. Itu saya kebetulan saya gunakan untuk SEO ya. Misalkan di sini pelatihan digital marketing Sidoarjo misalkan. Cek aja teman-teman di Google. Saya di sini ada nomor 3 di sini. Nah, ini Jabris. Ini website. Keren nggak Hmm, sih? Kalau Anda misalkan punya punya website, ketik usaha Anda, terus nongol di halaman 1 atau minimal di halaman halaman satu halaman. Ini saya klik nih, klik, saya klik. Maka yang keluar adalah, nah ini foto saya nih, ya. Nah, hubungi admin, langsung ini ke CS saya gitu kan. Nah ini kita ada privat digital marketing. Dan ini luar biasa teman-teman, ada kontak dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, nah apalagi misalkan eh, ada namanya siapa gitu, properti Sidoarjo gitu kan. Makanya teman-teman iklan pun semua kayak pakai website. Contoh kayak gini nih, Cakrawala.ac, Purwadika itu semua website. Nggak bisa kita nggak akan pakai website. Ya. Semuanya butuh website ya. Jadi itu salah satu implementasinya. Itu dari segi SEO gitu Mas Hasan. iya, siap. Nah sekarang dari segi Ads Library, Ads Library. Dari segi Facebook Ads, kita juga buat website. Mana ya? Ah, ini ya. Teman-teman pahami dulu bahwa website ini sangat penting dan ini sebagai kartu nama sih. Nah, teman-teman yang bagi teman-teman yang belum belajar ngiklan, Ads Library adalah salah satu apa ya? Nah ini ya, Jabis. Hmm. Nah, ini iklannya Mbak Dwi ya. Halo Mbak Dwi. Nah, ini iklannya Mbak Dwi. Betul nggak Mbak Dwi? Halo. Nah, ini iklan menggunakan website. Open link. Ya betul Pak, betul Pak. Nah, ini leadnya masuk nggak Mbak ke situ, Mbak Dwi? Ada yang masuk grup di situ?
Linknya sih masuk ke grup ya. Nah, ini ya, teman-teman. Mau punya kafling promo 30 jutaan dari rumah, lokasi, dapat info. Nah, yuk dapatkan, langsung join grup. Ini landing page penawaran. Paham ya, teman-teman ya? Kalau punya saya, ya tadi mana? Jabis, ini teman-teman ya. Ini iklan teman-teman ya. Ada yang kena iklan ini, teman-teman? Saya kena terus tuh. Oh ya. Saya kena Nah, terus. teman-teman ya. Ini tahu nggak per hari ya paling 30 sampai 50 ribu gitu kan. Ya saya iseng-iseng aja sih gitu kan. Nah, itu ya. Jadi luar biasa gitu website itu ya. Nah, itu salah satu gunanya ya. Nah, jadi teman-teman saya ulang, hosting itu adalah rumahnya, domain itu adalah alamatnya WordPress. Makanya kalau domainnya itu adalah www.com. Nanti belinya di mana? Nah, bisa di rumah web, bisa di aplikasi lain boleh lah. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini penting gitu. Ya, tadi kan versinya Mas Rudi Hasan terkait tentang apa ya, susunan ya. Saya udah siapin teman-teman ya. Ini kalau Anda baca, Anda nggak usah ikut pelatihan digital marketing website ratusan juta, puluhan juta, nggak usah. Anda tonton video ini, Anda tonton slide ini, praktekin, insya Allah jadi. Jadi gini loh Mas Hasan, sebenarnya rekaman atau mentoring itu sebenarnya beli urutan Mas Hasan. Ya. Di YouTube itu sebenarnya ada semua. Tapi kalau Hmm. Anda di YouTube, Anda butuh waktu 1 bulan untuk ngurutin materi yang mana gitu. Mhm. Sementara kalau ikut mentoring itu sudah diarahkan. Hmm. Pertemuan pertama adalah tentang pembuatan akun, beli hosting, beli website, optimasi. Plus nanti kita ajarin SEO-nya juga. Bagaimana Ya. Anda bisa ada di halaman satu Google. Ada yang mau nggak? Coba komen mau dong. Supaya bisnis Anda berada di halaman satu Google, ada yang mau dong? Kalau mau komen mau. Nah, ini susunannya teman-teman. Headline, masalah, fakta, transisi, value. Sama seperti Mas Hasan tadi. Nah, cuma ini lebih detail sih sebenarnya, lebih lengkap. Karena ini ada rekomendasi ya, ada headline, ada subheadline, ada call to action, ada social proof, ada price, ada scarcity, ya, ada diskon, ada image, ada video. Nah, ini kan harus connect gitu, ya. Nah, ini 7 step, 8 step, ya. Sorry, ini salah tulisannya. Pertama, tentukan produk. Kedua, riset kompetitor. Ini materi nanti mentoring, ya. Yang ketiga adalah buat kampanye profile atau script landing page, buat akun platform, rumah web atau mega hoster. Kita buka dapur. Nanti Mas Rudi Hasan buka dapur, ya kan? Saya Ya. disuruh ke dapur. Kenapa? Karena kita Siap. memang Jabis ini sukanya gitu ya. Ya. Nah, kenapa kok kita buka dapur? Karena kita punya dapur banyak. Jadi walaupun Iya. dikasih dapurnya tetap nggak paham tuh peserta itu kadang. Kita buka terus dapur. Jadi Jabis itu blue ocean banget. Artinya buka-buka dapur kan silakan Anda praktek toh juga ada baliknya ke sini lagi gitu kan. Ya. Udah paling ampun Mas gitu, tolong dibuatin aja gitu aja paling mentok ya. Nah, beli hosting, domain, install website, buat landing page, evaluasi. Nah, 7 step ini yang akan saya bagikan ke teman-teman ya. Ini boleh saya share teman-teman? Mau lanjut atau tetap dicukupin aja? Coba. Yang mau komen mau. Lanjut ya. Nah, teman-teman, pertama adalah tentukan produk. Gampangnya gini, teman-teman ya. Gampangnya gini. Teman-teman saya ajarin, Anda riset produk di Google. Ya, tak ajarin nih, ini ilmu rahasia saya sebenarnya. Setiap hari rahasia ya kata Mbak Dwi ya. Iya, Terus soalnya rahasianya begitu rahasianya aja banyak malam. gitu. Nah, teman-teman gampangnya gini. Teman-teman misalkan apa? Anda mau jual apa? Jual rumah ya berarti. Rumah Sidoarjo. Ya, berarti kan produk rumah Sidoarjo. Paling gampang adalah, ya ini saya share screen. Ya, share screen. Nah, teman-teman klik semua yang beriklan. Kayak gini misalkan. Nah, open. Hmm, open. Hmm, open. Ada 3 kan tadi kan? Benar nggak? Halo? Iya. Ada 3. Nah, Iya. nanti yang pokoknya jangan yang marketplace ya. Kayak rumah 1 2 3 itu beda. Ini beda. Yang iklan organik aja. Ya. Nah, halaman 2 tambahin lagi. Ini ya, klik terus ini dot property.
Jadi Anda riset 10 website yang ada di kata kunci Anda. Habis itu Anda tata dan kelebihannya masing-masing website itu Anda ambil. Itu cara risetnya. Website ini keunggulannya headline. Website ini keunggulannya deskripsi. Website ini keunggulannya adalah gambar. Website ini keunggulannya. Maka Anda akan menjadi nomor satu di antara 10 website itu. Paham ya teman-teman ya? Luar biasa. Buka dapur ya. Bukan Wah, dapur wah. ya. Luar biasa. Gak apa-apa, Mas Hasan. Tenang Siap, aja. siap. Nah ya. Siap, siap. Oke. Oke. Mas, lanjut. Ya lanjut. Pertama tentukan produk dulu dan riset. Riset. Ya. Riset. Nah, risetnya di Google. Jadi kalau website, risetnya di Google. Kalau Anda jualan Shopee, risetnya di Shopee. Sesuai dengan platform yang memang Anda pakai. Gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda buat website, ya jangan di Shopee risetnya, guys. Ya, jangan. Kalau Anda itu membuat website, risetnya ya di google.co.id atau .com. Paham ya di sini ya? Yang kedua, riset kompetitor. Nah ini teman-teman. Kompetitor tuh pakai apa? Pakai Google Set, pakai Blogger, pakai Berdu, pakai Tribalview. Yang mana nih? Ya kan? Oke. Misalkan seperti ini tadi udah tak jelasin ya. Library udah. Teman-teman kalau lupa tonton ulang video ini. Ini contoh punya saya nih. Ya, bla 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 bla. Lengkap banget. Nah, yang menarik teman-teman, buat company profile. Jadi kalaupun Anda menjasakan website ke Mas Rudi gitu kan. Jadi minimal Mas Rudi itu udah punya gambaran itu. Kompronya seperti apa? Betul nggak Mas Rudi kira-kira? Ya, siap. Benar-benar. Jadi Anda tuh ya isinya apa gitu sebagai apa ya? Makanya di sini ada namanya selling kit ya. Ada testimoni, ada teknik closing, ada landing page dan sebagainya gitu kan. Nah, Anda harus bisa tuh ya. Nah, ya, saya ulang ya. Ini namanya selling kit. Nah, ini contohnya ya. Company profile. Ya, ya. Jadi teman-teman nanti di pertemuan pertama kalau nggak salah kita mengumpulkan 10 website kompetitor gitu. Ya pokoknya intinya saya ini bukan saya, Anda ini saya apa ya, saya ajarin punya agensi jasa website. Lebih ekstrim ya, lebih ekstrim. Loh padahal Mas Rudi punya agensi, nggak apa-apa. Karena sudah terlalu ekstrim ya, habis ya buka dapur ya. Nah, oke. Tenang aja Mas Rudi, tenang aja ya. Oke. Nah, Ajar-ajar, Mas. Terus. ajar-ajar ya. Ya, siap, siap. Era sekarang ini kalau nggak ekstrim nggak jadi teman-teman. Anda Benar-benar. ikut pelatihan dimanapun berada, diajari kulit-kulitnya doang. Kalau di Jabis itu bahkan disuruh bawa itu kulitnya itu, ya. Hostingnya diajarin, HPP-nya kita kasih tahu, bayangin, ya, Benar-benar. Benar. ya. Oke. Nah, teman-teman harus punya selling kit. Nah, ini yang paling penting skripnya. Membuat website itu gampang, teman-teman. Yang lama itu membuat skrip. Nanti ada modul baru dari Jabis itu jago ChatGPT. Nanti Ya, bagaimana kita membuat skrip hanya waktu 5 menit, ya kan? Gampang banget ya. Tapi ini kita harus utuh dulu belajarnya ya. Pertama adalah teman-teman harus buat skrip. Di sini urutannya teman-teman. Contoh ya, Mbak Dwi nanti kalau menjasakan website ke Jabis harus ada ini ya Mbak, peluang usaha ini yang tahu Anda, hot-hotnya Anda. Join sebelum itu coba bayangkan punya ini tulisan dulu nggak apa-apa. Iya, iya. Terus join mengapa bisnis kami ini. Nanti biarkan tim website yang edit, yang desain tim atau pihak ketiga. Bebas. Yang penting isinya kayak gini. Di sini ada gambar, ada brand, ada join masuk ke WA, terus join garansi 100%, klik join dan seterusnya. Oke? Ini contohnya ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman kalau Anda dapat modul ini insya Allah aman lah ya. Nah, terus ini contohnya ya. Nah, nanti praktek ya ini pertemuan ketiga ya. Karena pertemuan pertama ini kita jelasin fundamentalnya dulu. Pertemuan kedua itu nanti lebih ke riset kompetitor ya. Pertemuan ketiga nanti baru pembuatan website. Pertemuan keempat itu SEO-nya, optimasi SEO-nya gitu ya. Buat akun platform. Nah, ini penting nih. Nah, kita pakai rumah web ya. Silakan caranya dan sebagainya. Nanti perlu kita praktekin juga ya, teman-teman ya. Karena waktunya udah jam 9 sih ya. Nah, oke. Nanti beli hosting. Nanti saya ajarin cara prakteknya beli hosting ya. Di luar sana tidak ada agensi yang ngajarin ya, kliennya beli hosting. Bayangin. Hanya di Jabis
Ya. Nanti Anda Luar dibukain dapur. biasa, luar biasa. Mantap, Mas. Ini Nah, jadi luar biasa. jadi kalau di luar sana dijual 2 juta, 3 juta, nanti kita buka HPP-nya berapa ya. Hmm. Tapi khusus untuk yang ikut mentoring aja. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya, Tribelio saya pakai semua ya, ada Tribelio, ada Blogger, ada Berdu, ada WordPress, ada order online ya. Plus ini contohnya ya. Nah, di panelnya ya. Anda tonton aja, udah terstruktur Berdu, cara daftarnya, cara makainya, lengkap banget ya. Karena ini tuh bukan PPT, Mas, tapi ini modul ya. Ya. Jadi Piranti tinggal pakai. Jadi kalau karyawan saya itu macam-macam tak tak lempar modul ini, habis itu diem dia. Ampun, ampun gitu biasanya ya. 260 halaman. Ya kan? Ini WordPress dan sebagainya gitu kan. Nah, Ya, ini siap. contohnya ya. Nah, tadi udah ada ya. Oke. Nah, terakhir optimasi. Nah, oke. Nah, siapa di sini? Nah, silakan Mas Hasan masuk ya sebelum saya tutup ya. Monggo. Eh, Nanti ada penawaran menarik bagi teman-teman yang ikut mentoring. 4 sesi aja, dan ini dibuka terbatas. Karena memang kita itu semi-semi privat, dan angkatan pertama ini eksklusif ya, karena memang angkatan pertama, dan biasanya angkatan kedua nggak ada. Jadi Jabis ini membuat materi hanya angkatan pertama. Ya, Kenapa? siap, siap. Karena videonya direkam, dan teman-teman nanti tidak akan ada pertemuan live, adanya nonton video. Kalau Anda ikut batch 2. Ya, Tapi kalau Anda ikut batch 1, Anda akan dapat rekaman karena kita belum pernah ada ya, Mas Rudi ya. ya, siap. Kita akan ajari bagaimana membuat member area, bagaimana Ya, kita menginstal Jolly. Saya punya website namanya winningproduct.id, teman-teman. Winningproduct.id. Nah, winning, nah, silakan Mas, winningproduct.id. Itu ada member areanya, teman-teman. Google ya, sorry. Silakan Mas Hasan, sambil aku tak tunjukin. siap. Nah, itu Nah, teman-teman ya. eh yang udah dijelaskan sama Mas Rofi kan sebenarnya benar banget ya. Tadi itu kenapa saya bilang overview karena memang sudah ada modul dari Jabis yang lengkap banget ya. Saya juga sudah diberikan sedikit gambaran waktu itu. Makanya saya tidak perlu menjelaskan secara detail karena Mas Rofik sudah memiliki modul atau Jabis sudah memiliki modul teman-teman. Nah makanya apa ya? eh Sekarang udah nah, mulai harus kita memiliki website gitu ya. Nah ini dia nah, teman. ini Mas Hasan. Ya, Ini benar. yang buat saya sendiri. Jadi kata Mbak Dwi itu Pak Rofik tuh ada aja ya. Wah iya dong, gitu kan. Jadi ini website saya, teman-teman. Teman-teman nanti bisa masuk member area. Saya punya namanya Winning Product. Teman-teman nanti bisa akses. Saya punya sekitar 10 produk yang winning. Teman-teman tinggal iklanin aja, ya. Dan saya punya partner. Ini ada member areanya juga, ya. Nah, Anda pengen kan punya member area? Siapa di sini pengen punya member area? Pengen, Jadi kalau pengen. Anda punya punya komunitas, ada member area, nanti semua eh, member-member masuk ke situ ya. Nanti ini Mas Rudi yang yang bantu bagaimana nginstal sejoli, bagaimana, pokoknya intinya tuh kita buka dapur. Siap. Nah, oke. Pak Rudi, Oke, teman-teman, Siap. Makasih izin Pak ya, Zainal. saya ini lagi ditunggu sama klien saya soalnya jam 9 janji ada meeting. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu. Insya Allah kalau jodoh kita akan ketemu, dan sukses selalu ya. Modul-modul kita ini didesain based on praktek. Jadi kami sebagai praktisi, Mbak Sudian juga praktisi, nanti Bang Zainal juga praktisi, kita akan bongkar, dan teman-teman, ada Anda nggak ada Anda, mentoring tetap jalan, dan saya tunggu ya. Anda boleh ikut pelatihan di mana saja ya, kecuali kalau Anda ingin punya materi yang terstruktur, sistematis, filenya saya kirim malam ini juga ya. Tolong ingetin saya yang sudah transfer. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.